Hai semuanya, kembali lagi di channel KKN Jungkare 2020. Kali ini kami akan sedikit berbagi tentang hal yang saat ini sudah tak asing lagi bagi kita semua, yaitu internet. Mungkin kebanyakan teman-teman sudah banyak memanfaatkan internet, baik di dunia pendidikan, ekonomi, dan kemasyarakatan. Tapi, tahukah teman-teman kalau internet ada sesuatu yang istimewa lebih dari itu? Yuk, simak video pemanfaatan internet dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berikut ini. Social and Communication. Tentunya, hal ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Komunikasi saat ini sudah beralih yang awal mulanya menggunakan layanan SMS atau voice konvensional. Saat ini hampir semuanya menggunakan koneksi internet. Tak jarang, kalian pasti bingung apabila kuota data kalian habis. Perlu teman-teman ketahui, ada banyak platform pendukung untuk media sosial. Facebook. Melalui Facebook, Anda dapat membagikan berbagai momen, story, live video, chat, hingga video call, dan semua file yang diunggah di dalam Facebook akan tersimpan di server di cloud internet, sehingga akan tersedia sepanjang masa selama Anda tidak menghapusnya. Berikutnya adalah Twitter. Sama seperti halnya Facebook, Twitter lebih fokus dan simpel pada thread yang dikenal dengan istilah tweet. Kemudian ada juga istilah tagger, dan lain sebagainya. Berbagai media pun juga mampu diupload di Twitter ini. Instagram. Platform ini merupakan sosial media yang lebih fokus pada momen media visual, seperti foto maupun video. Saat ini Instagram telah diakuisisi oleh Facebook dan memiliki segudang fitur dan tersinkronisasi juga dengan Facebook. TikTok merupakan sebuah platform baru yang memungkinkan kreatornya berkreasi melalui sebuah video menarik. Platform ini banyak digemari oleh beberapa anak generasi muda. Platform chat and messenger. Meskipun beberapa sosial media juga mengusung fitur chat, namun sepertinya pengguna lebih menyukai aplikasi yang berfokus pada satu fitur tertentu saja, dan tentunya simple dalam penggunaannya. WhatsApp merupakan platform messenger yang berfokus pada chat, namun juga Anda dapat membagikan sebuah momen story pada platform ini. Platform ini terbatas karena komunikasi end-to-end, sehingga jika Anda tidak membackup chat dan menginstal ulang aplikasi, media dan chat history akan hilang. Line. Aplikasi chat ini sama seperti WhatsApp yang berjenis end-to-end, sehingga memiliki kelemahan yang sama. Namun, Line memiliki banyak stiker lucu yang digemari masyarakat kekinian. Di samping itu, Line dikembangkan seperti sosial media yang memuat status, story, dan lain sebagainya. Telegram. Aplikasi chat ini cukup memiliki fungsi seperti WhatsApp, tetapi tidak sebanyak fitur di Line, namun berbasis client server, sehingga chat dan media yang Anda kirimkan melalui aplikasi ini akan tersimpan di server dan abadi selama Anda tidak menghapusnya. Dengan demikian, Anda tidak perlu khawatir kehilangan history chat dan media tanpa perlu membackup setiap saat. Platform meeting dan remote. Masa pandemi saat ini menganjurkan kita untuk menghindari perkumpulan yang melibatkan banyak massa. Tak jarang beberapa rapat dilakukan secara daring atau online. Berikut beberapa aplikasi meeting dan remote. TeamViewer. Aplikasi ini merupakan salah satu di antara aplikasi di dalam list video ini yang memiliki fitur remote computer. Selain mampu digunakan untuk meeting, aplikasi ini dapat digunakan untuk mengendalikan komputer teman yang jaraknya sangat jauh di sana. Tentu hal tersebut membantu teman Anda yang membutuhkan bantuan pengoperasian komputer tertentu. Google Meeting.
Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi meeting yang dapat dilakukan dengan simpel. Apabila Anda menggunakan laptop atau komputer, Anda tidak perlu menginstal aplikasi Google Meeting. Namun, hal tersebut perlu ketika Anda menggunakan smartphone. Demikian juga, aplikasi ini mendukung share desktop dan juga partisipan yang lumayan banyak hingga mencapai ratusan. Zoom. Aplikasi meeting ini juga dapat menjadi alternatif selain Google Meeting. Aplikasi ini membutuhkan instalasi khusus dalam penggunaannya. Seperti halnya Google Meeting, aplikasi ini juga dapat share desktop screen dan juga layaknya dengan aplikasi meeting lainnya. Cisco Webex. Selain Google Meeting dan Zoom, ada pula Cisco Webex. Namun di sini jika Anda bukan member premium, Anda terbatas pada beberapa menit saja untuk menggunakan Cisco Webex. Pemanfaatan internet yang kedua adalah smart system. Smart system atau sistem cerdas merupakan suatu pengembangan teknologi di bidang elektronika dan instrumentasi yang memanfaatkan koneksi internet sebagai salah satu medianya. Saat ini sering dikenal dengan istilah Internet of Things. Sehingga yang semula terhubung dengan internet hanya manusia melalui smartphone atau PC, tetapi saat ini suatu things atau benda semua terkoneksi dengan internet, seperti smart home, smart monitoring, e-government, smart city, smart farming, dan lain sebagainya. Rumah cerdas atau smart home adalah istilah yang biasa digunakan untuk tempat tinggal yang memiliki berbagai peralatan seperti pendingin ruangan, televisi, komputer, sistem hiburan, keamanan, dan sistem kamera yang mampu berkomunikasi satu dengan yang lainnya yang dapat dikendalikan jarak jauh kapanpun, dimanapun, melalui smartphone, melalui koneksi internet. Selain smart home, ada pula smart city yang mengusung pemantauan kota melalui internet, meliputi pemantauan kemacetan, e-tilang, cuaca, penerangan jalan umum, peringatan dini bencana alam, dan lain sebagainya. Berbicara masalah peringatan dini, saat ini di Indonesia, Gunung Merapi merupakan gunung yang salah satu di Indonesia yang menerapkan teknologi instrumentasi yang canggih. Berikutnya ada pula smart farming, yaitu pemantauan kondisi kebun hingga tambak, beserta kontrolnya secara otomatis melalui internet yang mampu dipantau dari manapun dan kapanpun. Pemanfaatan internet berikutnya adalah cloud system. Cloud system merupakan sebuah sistem pengembangan yang segala sesuatunya dilakukan melalui internet. Dengan demikian, aktivitas yang biasanya dilakukan di komputer kalian akan digantikan oleh server, bahkan superkomputer yang terhubung di internet. Cloud system paling populer saat ini adalah cloud storage. Melalui cloud storage, kalian dapat menyimpan berkas secara online dan dapat diakses kapanpun, dimanapun. Contohnya adalah Google Drive, iCloud, OneDrive, Dropbox, dan lain sebagainya. Namun di samping itu ada pula cloud computing. Untuk eksekusi program secara online, seperti contohnya kita mengeksekusi sebuah bahasa pemrograman Python di sebuah Google Compute Engine. Sehingga kita tak perlu bersusah payah menginstal library Python di PC kita. Kita lebih mudah dalam penggunaannya. Selain itu ada pula MATLAB. MATLAB online memungkinkan kita untuk menganalisis suatu perhitungan secara online pula. Berikutnya, tracking system. Dengan adanya fasilitas di internet, kini kita bisa melacak suatu benda yang terpasang GPS secara real time. Contohnya, sebuah mobil yang terpasang GPS tracker, hal ini akan dapat dilacak secara real time posisi mobil tersebut. Cara ini banyak digunakan oleh para pengusaha rental untuk mengamankan mobil sewaan mereka, atau juga bisa digunakan oleh mobil pribadi untuk keamanan. Selain pada benda, position tracker sudah tersemat pada smartphone, baik itu Android maupun iOS. Namun, position tracker ini hanya dapat diakses oleh pemilik akun di smartphone tersebut.
Salah satu contohnya adalah Find My Device. Find My Device merupakan sebuah aplikasi Android yang mengusung fitur ini. Berikutnya, pemanfaatan internet dalam hal pengembang atau developer. Internet selain digunakan sebagai keperluan yang telah disebutkan tadi, tentunya juga sangat bermanfaat dalam hal pengembangan. Seperti contohnya dengan Google Maps, kalian dapat melihat permukaan bumi seperti layaknya kita melihat dari atas. Tak hanya itu, kontur bumi pun juga akan terlihat. Hal ini tentunya cocok untuk perencanaan dan pembangunan suatu daerah. Selain itu, bagi para pengembang jaringan dapat pula digunakan Airlink dari Ubiquiti untuk memperakirakan tinggi antena untuk membangun link komunikasi jaringan. Bagi para programmer, hal ini sangat bermanfaat untuk repositori, seperti pada penggunaan GitHub, GitLab, dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman, itulah 5 contoh pemanfaatan internet di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Mulai dari saat ini, gunakan internet secara positif dan bermanfaat. Dan sampai jumpa, terima kasih telah menonton.